Salam pintar dari Erlangga Pintar. Kita ketemu lagi dalam pembahasan soal Ujian Nasional Biologi tahun 2014. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Pada soal disediakan mengenai diagram sintesis protein. Yang ditanyakan adalah peristiwa apa yang terjadi pada proses 1. Baik, kita mulai pembahasannya. Sintesis protein terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA baru yang menggunakan DNA yang telah ada. Model replikasi DNA yang diakui hingga saat ini adalah model semi-konservatif. Model semi-konservatif adalah DNA induk menjadi 2 buah rantai. Masing-masing rantai tersebut membentuk DNA baru. Proses replikasi DNA ini melibatkan beberapa enzim, antara lain helikase, polimerase, dan ligase. Nah, enzim-enzim tersebut memiliki fungsi yang spesifik terhadap proses pembentukan DNA baru. Tahap yang kedua setelah replikasi adalah proses transkripsi. Proses transkripsi adalah proses pembentukan mRNA atau messenger RNA atau RNA duta dengan bantuan enzim RNA polimerase. mRNA yang telah selesai dicetak akan meninggalkan inti sel menuju sitoplasma dan melekat pada ribosom. Ribosom tersebut akan membaca kode yang ada pada mRNA dengan bantuan RNA transfer atau tRNA. Nah, di dalam ribosom ini akan terjadi proses terakhir dalam sintesis protein adalah proses translasi. Proses translasi diawali oleh pemindahan asam amino dari sitoplasma menuju ribosom yang dilakukan oleh tRNA. Asam amino tersebut terlebih dahulu diaktifkan menggunakan ATP. Hasilnya berupa amino asil adenosin monofosfat atau AAAMP dan fosfat organik. AAAMP inilah yang diikat oleh tRNA untuk dibawa ke ribosom. tRNA yang telah melepaskan asam amino kemudian meninggalkan ribosom. tRNA dengan asam amino ini datang ke ribosom melepas asam amino ke mRNA. Demikian seterusnya sehingga dalam polisom terangkai bermacam-macam asam amino dan tersusun menjadi protein. Jadi, secara keseluruhan, proses sintesis protein dapat digambarkan dalam diagram berikut ini. Setelah DNA melakukan replikasi, DNA tersebut akan berubah menjadi mRNA atau RNA duta melalui proses transkripsi. Setelah itu, mRNA akan melekat pada ribosom. Ribosom akan membaca kode dengan bantuan tRNA. tRNA datang membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA. tRNA yang telah melepaskan asam amino kemudian meninggalkan ribosom, dan tRNA bebas tersebut selanjutnya mengikat asam amino lain yang telah diaktifkan oleh ATP. Demikian seterusnya sehingga dalam polisom terangkai bermacam-macam asam amino dan tersusun menjadi protein. Nah, dengan demikian kita bisa menjawab pertanyaannya, peristiwa yang terjadi pada proses 1 adalah transkripsi. Demikian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan soal ujian nasional berikutnya.